Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'd. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada awal pembuka khutbah kali ini disampaikan ayat 155 sampai 156 dari surah Al-Baqarah yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setiap kita manusia pasti pernah merasakan ujian baik kecil maupun besar, termasuk ujian sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah kehidupan manusia, memang penuh cobaan. Allah pasti akan menguji umatnya untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Khususnya di masa pandemi ini, wabah corona atau COVID-19 yang terus melanda memasuki tahun ketiganya. Sudah berapa banyak orang yang sakit karena virus ini, dan sudah banyak pula saudara kita yang berpulang menghadapnya karena terinfeksi virus. Meski berat, tapi cobalah berpikir positif jika ini adalah tanda bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya. Kasih sayang yang diberikan berupa teguran yang mengingatkan kita bahwa manusia tidak memiliki kemampuan selain mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua tahu karena tidak ada yang bisa memberikan penyelesaian dan penyembuhan wabah virus corona kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Saat kita diberi ujian dan ditimpa musibah, apapun bentuknya, besar maupun kecil, ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ucapan ini menunjukkan tentang kepasrahan total kita kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, serta menunjukkan keimanan akan adanya hari akhir. Dengan ujian ini, kita sebagai kaum muslimin bisa menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Ada banyak cara Allah mewujudkan bentuk kasih sayangnya, salah satunya dengan memberikan ujian sakit. Sesungguhnya sakit dapat menjadi perenungan bagi kita untuk memahami arti dari sebuah kenikmatan sehat. Melalui sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji iman kita. Allah ingin membuktikan sejauh mana kita mampu ikhlas dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan darinya. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Dalam kehidupan kadang kita sehat, kadang kita sakit. Sehat dan sakit pun di tangan Allah. Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan. Dialah yang mengizinkan penyakit itu menimpa, dan Dia pula yang mengangkat penyakit itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang.
Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu. Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan atau pola hidup sehari-hari. Maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya, yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa keistimewaan yang kita peroleh saat sedang ditimpa ujian berupa sakit. Di antaranya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terhapusnya dosa dan diangkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridha atau menerimanya, maka Allah akan meridainya, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sikap yang perlu ditanamkan saat kita sedang mengalami sakit adalah sikap ridha. Dengan sikap ridha atas cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan keridhaan kepada hambanya. Saat sakit, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, musibah yang menimpa kita seperti sakit akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dengannya dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5640 dan Muslim nomor 2572. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat pekan ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dengan berbagai ujian, cobaan, musibah, termasuk di dalamnya penyakit yang kita derita sebagai renungan hidup. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak manfaat dari renungan dan hikmah tersebut. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.